warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat bergabung di podcast Farmasi. Kali ini saya ditemani oleh dosen kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Rahman Maulana Kafrawi, SHMH. Dan kali ini kita akan membahas mengenai polemik pemberian izin untuk ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Jadi Pak, baru-baru ini Presiden Jokowi itu mengeluarkan kebijakan baru nih, yang mana ormas keagamaan itu diperbolehkan untuk mengelola tambang. Nah, kebijakan ini juga tertuang di dalam PP nomor 25 tahun 2024 dan juga mengubah ketentuan dalam PP nomor 96 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan juga batu bara. Yang mana kebijakan ini dikeluarkan pada masa akhir pemerintahan Jokowi dan juga langsung memicu polemik nih di tengah masyarakat dan juga aktivis lingkungan. Nah, ditambah lagi pada Mei 2024 lalu, Jokowi juga menandatangani PP dengan salah satu perubahan pentingnya mengenai penambahan pasal 83A yang memberikan peluang bagi ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan lahan tambang. Nah, jadi dengan ormas keagamaan yang sekarang ini bisa mengelola tambang, kita sedang melihat munculnya aktor baru nih, Pak. Nah, yang mana aktor baru ini bisa mengubah cara kerja dari industri tambang dan juga ekonomi di Indonesia. Lalu menurut Bapak nih, bagaimana sih pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan ini mempengaruhi hubungan antara agama dan juga bisnis di Indonesia? Apakah ini akan menciptakan sinergi nih atau justru menimbulkan atau menambah ketegangan yang ada? Oke, menarik ya diskusi kita pagi ini. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa munculnya PP terkait dengan bagaimana organisasi keagamaan bisa mengelola tambang, itu kan memang kalau kita lihat bahwa ini PP-nya di PP 25 tahun 2024. Nah, di sini kemudian itu mengganti PP 96 tahun 2021, teman-teman sekalian. Nah, di sini apakah ada aktor baru? Sebenarnya kita harus tahu bahwa munculnya PP ini itu memang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kita harus tahu bahwa PP ini muncul untuk kesejahteraan rakyat. Nah, di sini kita harus bisa melihat bahwa apakah benar nantinya dengan organisasi keagamaan bisa mengelola tambang, itu memang tujuan tadi dimunculkannya pada pasal 83A itu ya, itu akan mencapai terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita coba lihat beberapa background latar belakang dari organisasi keagamaan ya, teman-teman sekalian. Bahwasanya kita lihat bahwa ini organisasi keagamaan tidak punya latar belakang terkait dengan pengelolaan tambang seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa ini apakah ada tujuan lain selain kesejahteraan masyarakat seperti itu. Bahwa kalau kita lihat bahwa semoga saja tidak ada tujuan lain, karena memang di sini tujuan dari PP ini muncul, kemudian lebih spesifik kepada pasal 83A, itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Cuman kita bisa lihat bahwa apakah tepat ketika organisasi keagamaan yang tidak punya background terkait dengan pengelolaan tambang, itu bisa mengelola tambang secara baik dan bertanggung jawab. Karena di sini kita juga melihat bahwa banyak prinsip terkait dengan pengelolaan tambang yang harusnya secara profesional ya adik-adik sekalian, sehingga di sini Pak ada faktor apa kira-kira? Ya saya ketakutan saya pribadi jangan sampai ada faktor politik di sini ya, sehingga faktor politik yang dapat menimbulkan aktor baru seperti itu. Itu yang kami akademisi takuti seperti itu. Mengenai resiko nih Pak, ngomong-ngomong tadi kan katanya ormas keagamaan itu kan nggak punya basic nih di bisnis, bisa dibilang seperti itu kan. Lalu ada nggak sih resiko kalau misalkan ormas keagamaan ini ikut terlibat dalam tambang? Apakah ada kesenjangan moral antara prinsip agama dan juga keuntungan finansial? Itu boleh dijelaskan secara lebih lanjut nggak Pak? Bagaimana dampaknya? Oke, jadi pertanyaannya bagus nih adik-adik sekalian. Jadi kita tahu bahwa negara kita kan negara hukum, kemudian ideologi kita adalah Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tindakan kita semua berlandaskan atas Tuhan. Nah, di sini kalau kita melihat bahwasanya bagaimana nanti Pak dampaknya, apakah memang semakin bagus? Sebenarnya kalau kita memang berlandaskan atas Tuhan, kalau kita lihat di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika semua kegiatan, semua tindakan itu berlandaskan atas Pancasila, sila pertama, itu pasti dengan sendirinya akan otomatis ideal lah seperti itu. Hanya saja yang kami takutkan, seperti yang kami katakan tadi, bahwa
jangan sampai ini kesejahteraan masyarakat itu ditunggangi sebagai ini ternyata ada balas budi politik seperti itu. Nah, ini yang kami coba bahwa jangan sampai ada balas budi politik. Nah, jadi nanti ini apakah benar tujuannya kesejahteraan rakyat atau ternyata ini ada faktor politik di belakangnya seperti itu. Jadi nanti kita coba lihat ke depan bahwa mengelola tambang itu tidak serta-merta langsung bisa dapat izin kemudian langsung bisa mengelola, enggak. Kita juga harus punya ilmunya. Kemudian ada prinsip-prinsip di situ bahwa apa aja misalkan prinsip yang harus kita perhatikan ya. Pertama, prinsip terkait dengan keadilan. Kemudian prinsip terkait dengan transparansi. Kemudian yang terakhir, prinsip yang ketiga itu prinsip terkait dengan demokrasi. Ini kan kita jangan sampai ada kecemburuan sosial ya. Kemudian muncul konflik sosial. Akhirnya kalau kita lihat bahwa ini organisasi keagamaan, kita belum tahu apakah semuanya akan mengambil peluang ini apa tidak ya. Karena saya lihat ada beberapa NU, PBNU sudah kemarin sempat diskusi, saya lihat di Istana dengan di Jakarta dengan Pak Presiden. Kemudian Muhammadiyah ini bersikap akan mengambil. Nah, saya tidak tahu apakah organisasi keagamaan yang lain akan mengikuti dua organisasi besar keagamaan yang sudah ya akan mengambil lah kesempatan tadi seperti itu. Oh ya. Oke, menurut Bapak, apa kemungkinan efek domino nih jika ormas keagamaan menjadi pelopor dalam pengelolaan tambang? Apakah ini bisa bikin banyak organisasi serupa ikut terlibat atau malah bikin masalah baru, Pak? Oke, saya rasa nanti efek dominonya pasti belum terlihat sekarang ya, adik-adik sekalian. Karena ini kalau saya lihat kesempatan untuk mengambil izin ini itu 5 tahun tertera dalam PP. Nah, kemudian bagaimana efek dominonya? Kalau saya lihat bahwa ini dalam mengelola tambang kan butuh persiapan ya. Butuh persiapan. Karena apa? Karena pengelolaan itu harus profesional. Nah, ini juga yang saya mau sampaikan bahwa Pak Ferdi itu pakar terkait dengan minerba mengatakan bahwa ini ada kemungkinan terjadi konflik norma antara Undang-Undang Minerba dengan PP terkait dengan pelaksana. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Minerba itu disebutkan bahwa ketika ingin mengelola pertambangan itu harus dilalui proses lelang. Nah, biasanya prioritasnya adalah BUMN seperti itu. Nah, sekarang malah muncul pasal 83A, kemudian yang dikatakan bahwa di situ prioritas adalah organisasi keagamaan. Nah, kalau kita lihat efek dominonya, ya saya rasa mungkin kalau sekarang belum kita bisa lihat ya. Tentu nanti di jangka waktu yang panjang 5-10 tahun atau 20 tahun ke depan bagaimana ini nantinya. Apakah organisasi keagamaan visi misinya berubah menjadi organisasi keagamaan yang fokus pada tambang. Karena kita ketahui bahwa organisasi keagamaan tidak punya background terkait dengan pengelolaan tambang secara profesional. Dan di sini kita bisa lihat ya ketika pengelolaan tambang itu kan pasti ada efeknya nanti ya. Selain efek ekologis, efek ekonomi, sosial, kemudian terkait dengan bagaimana nanti dampak yang dihasilkan begitu panjang kan. Karena ini kegiatan yang memang kalau kita lihat pertambangan esensinya, kegiatan pertambangan itu adalah kegiatan yang memang tidak dapat diperbarui nantinya. Seperti itu. Itu mungkin seperti itu untuk efek dominonya kita nggak bisa lihat sekarang ya. Tapi saya rasa nanti ke depan semoga saja kalau memang dilaksanakan dengan baik itu dan bertanggung jawab, insya Allah bisa lebih baik lah seperti itu. Oke, lalu bagaimana Bapak menilai nih legalitas dari kebijakan yang mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola tambang? Di sini ada nggak sih kayak potensi misalkan pelanggaran hukum atau bentrok dengan peraturan yang ada? Iya, jadi adik-adik sekalian kalau kita lihat di sini kita berangkat dari konstitusi ya. Pasal 5A, pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 33 ayat 3, kemudian kita turun kita lihat dasar hukum terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara. Itu awalnya di Undang-Undang Nomor 4 2009, kemudian keluar Undang-Undang 3 2020. Kemudian di sini kita lihat bahwa Undang-Undang 3 juga diganti dengan Perpu waktu itu karena pasca putusan inkonstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian keluar lagi habis Perpu diundangkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 2023. Nah, kemudian sekarang keluar PP ya. Nah,
Tadi sempat saya singgung bahwa, Pak, apakah ada kemungkinan terjadi konflik norma di sini? Di sini kalau kita lihat bahwasanya beberapa pakar menyebutkan bahwa kemungkinan konflik norma akan ada. Karena apa? Karena di undang-undang itu disebutkan siapa saja yang dapat mengelola pertambangan mineral dan batu bara itu harusnya prosesnya melalui lelang dan diprioritaskan kepada BUMN. Nah, sedangkan di pasal di PP di pasal yang muncul pada PP pasal 83A itu prioritas adalah untuk organisasi keagamaan. Sehingga di sini konflik norma kemungkinan muncul terjadi. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang akan terjadi, teman-teman sekalian, itu adalah akan ada judicial review terkait pasal tersebut, ya. Kalau kita lihat bahwasanya kalau undang-undang kalau judicial review, aturan di bawah undang-undang itu pasti di Mahkamah Agung, ya. Nah, sehingga kemungkinan besar akan ada judicial review dari masyarakat terkait dengan pasal tersebut, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa lihat apakah nanti memang beberapa poin konflik norma ataupun masyarakat kurang puas nih dengan pasal yang muncul pada PP sehingga melakukan judicial review. Karena apa? Karena dampaknya nanti itu kan masyarakat juga sudah mengira-ngira sekarang, ya. Ini kalau misalkan orang yang mengelola tambang tidak profesional, nanti bagaimana Ya, dampaknya? apalagi ya tambang kan dampaknya itu sangat serius terhadap lingkungan, apalagi ini kan nggak bisa diperbarui dan juga kalau tambang itu kan sangat-sangat merusak lingkungan gitu, Pak. Betul. Iya. Jadi kita harus lihat beberapa faktor, ya, terutama faktor ekologis, Iya. seperti itu, lingkungan hidup. Jadi dampak-dampak apa? Misalkan deforestasi, kemudian pencemaran air, kemudian kita lihat efek rumah kacanya seperti apa nantinya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Ya, kalau bicara soal tambang kan memang nggak sesederhana itu, apalagi Oke. di dalam pertambangan itu kan harus ada CSR dan Iya. segalanya itu kan harus benar-benar dipertimbangkan. Tapi Pak, saya pernah melihat dan menonton juga di salah satu YouTube, katanya Jokowi itu nggak cuman semerta-merta nih ngasih organisasi keagamaan itu Oke. untuk mengelola gitu, tapi harus ada sisi dari ekonominya, misalkan dari PT dan juga dari koperasi seperti itu, Pak. Lalu gimana? Itu kan ada salah satu badan usaha ekonominya juga di dalamnya. Gitu. Oke, jadi memang itu sudah tertuang dalam pasal. Jadi di sini organisasi keagamaan diberikan prioritas. Jadi yang bisa mengelola adalah badan usaha milik organisasi keagamaan, ya, badan usaha. Nah, di sini kita lihat apakah nanti misalkan bisa membawakan banyak manfaat kepada masyarakat atau tidak, seperti itu. Karena gini, kita akan lihat bahwa banyak faktor seperti yang saya katakan tadi. Faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial. Kemudian di sini kita lihat bahwa apakah organisasi keagamaan itu sudah punya kapasitas, sudah punya kesiapan dalam mengelola tambang secara baik dan bertanggung jawab. Ini yang perlu ditekuni, yang perlu ditekankan, ya, mohon maaf. Sehingga di sini teman-teman sekalian bahwa kita lihat bahwa ini pengelolaan tambang ini kan perlu dukungan teknis, ya. Apakah semua sudah siap? Peralatan ataupun yang lain-lain gitu kan. Karena memang di sini awalnya yang bergerak di organisasi keagamaan mungkin memang fokus pada agama, kemudian sekarang serong. Jadi ekonomi. pengelolaannya pengelolaan pertambangan ya memang mindsetnya di sini kita bisa lihat bahwa betul tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini beberapa alasan untuk membuka lapangan pekerjaan, misalkan untuk meningkatkan pemasukan ekonomi dari warga sekitar ataupun masyarakat lokal. Kemudian untuk menghindari konflik-konflik sosial katanya, karena tingginya kesenjangan, ya, antara yang kaya dengan yang miskin itu sekarang kesenjangan sangat tinggi. Nah itu saya rasa kalau misalkan kita melihat bahwa memang organisasi keagamaan harus segera prepare, ya, kalau memang pengen mengambil peluang tersebut, karena ini bukan hanya peluang, ya, tapi challenge, ya, tantangan. Ini untuk organisasi keagamaan bukan hanya peluang tapi tantangan juga, seperti itu. Sehingga di sini kalau kita lihat bahwa, ya, dari beberapa pertanyaan yang sudah muncul tadi dari teman-teman sekalian bahwa ini bukan hanya terkait dengan aspek hukum ataupun regulasi, ya, ini juga akan masuk ke dalam aspek terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum, ya. Nanti apakah misalkan ke depan ada indikasi merugikan keuangan negara seperti itu misalkan. Nah itu jadi kita harus memperhatikan banyak aspek seperti itu. Oke, dan juga tadi
mungkin bisa lebih didalami lagi, apa sih dampak hukum yang bisa muncul nih Pak kalau ormas keagamaan itu nggak patuh terhadap ketentuan dalam perizinan pemerintah, khususnya soal kepemilikan mayoritas dan larangan tangan izin. Oke, jadi dampaknya adik-adik sekalian, nanti kita bisa melihat bahwa ini kan uh, kita menyikapi ya aturan yang baru keluar, sehingga kita belum lihat bagaimana tindakan-tindakan masyarakat ke depan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan konflik norma akan ada, ya, karena memang tertuang dalam pasal. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan apakah masyarakat akan melakukan judicial review, Pak? Kemungkinan akan ada. Gitu. Karena mungkin di sini ketidakpuasan masyarakat ya. Iya. Karena kan di sini mungkin tidak semua tergabung dalam organisasi keagamaan. Iya. Semua masyarakat lagi mungkin masyarakat merasa ini kita negara demokrasi tapi kok kami tidak dilibatkan, misalnya seperti itu. Sehingga itu yang nanti kita lihat bahwa ini kemungkinan akan terjadi akibat hukumnya nanti pasti ada seperti itu. Apakah yang pertama tadi akibat hukum dari konflik norma, kemudian yang kedua apakah di sini ada judicial review terkait dengan pasal dalam PP tersebut seperti itu. Sehingga kita bisa lihat ke depannya bahwa kemungkinan itu pasti ada, ya. Cuman saya rasa di sini memang kita harus memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan negara kita negara demokrasi nih. Benar. Jadi harus kita memperhatikan Iya. itu semua. Dan juga kesenjangan itu harusnya nggak ada ya Pak? Harusnya kesenjangan itu sekarang bisa diminimalisir ya. Iya benar. Jadi ya negara maju pun masih punya masyarakat ataupun warga negara yang miskin. Cuman di sini kesenjangan ditekankan. Jadi jangan sampai jaraknya terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kan berarti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, kan seperti itu. Sehingga itu yang harusnya negara bisa mengambil sikap ketika ini kesenjangan udah begitu jauh, bagaimana agar tidak terlalu jauh berjarak antara yang kaya dengan yang miskin, seperti itu. Ya. Lalu gimana sih kebijakan ini pengaruhnya terhadap hak masyarakat lokal Pak yang mungkin jadi terabaikan, dan adakah mekanisme hukum yang oke nih untuk melindungi masyarakat-masyarakat sekitar dari kesenjangan juga yang Bapak bilang tadi? Iya, jadi memang tujuannya ya, Iya. adik-adik sekalian, ini tujuannya dikeluarkannya pasal ini dalam PP itu memang untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa kita lihat bahwa terkait dengan membuka lapangan pekerjaan, kemudian terkait dengan meningkatkan perekonomian warga lokal, kemudian di sini mengurangi konflik sosial. Jadi kan kalau kita lihat bahwa ini dampak ekonomi ini kan sangat banyak dampaknya ya. Nah, jadi kalau misalnya orang yang memang tidak ada pekerjaan, dia akan mencari pekerjaan. Nah, itu yang kita ditakutkan oleh pemerintah. Jadi intinya pemerintah mengeluarkan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa apakah semua masyarakat itu merasa dilibatkan, ya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat itu tergabung dalam organisasi keagamaan. Hanya yang tertentu saja ya Pak. Betul. Dan Jadi takutnya ada latar belakang politik di belakangnya seperti yang kita ketahui, gitu betul. kan? Ya. Jadi tidak semua tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Nah, yang kita inginkan di sini kalau kita lihat pasal 28 Undang-Undang Dasar ya, jadi semua itu harus mendapatkan keadilan, kesetaraan. Sehingga kalau misalkan masyarakat yang golongan yang ini ataupun kelompok yang ini punya kesempatan, kenapa kelompok yang lain tidak punya kesempatan? Ini yang ditakutkan. Sehingga Pak, bagaimana terkait dengan konflik sosial misalkan? Malah kami takutkan makin tinggi terjadi konflik sosial karena apa? Karena tidak semua merasakan akibat terkait dengan pengelolaan tambang ini, gitu. Sehingga kami tetap berharap bagaimanapun ini akan menimbulkan dampak yang baik kepada masyarakat lokal. Itu harapan kami semua, harapan warga negara. Hanya saja di sini kalau kita lihat prakteknya, adik-adik sekalian, itu prakteknya semoga saja nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, ya. Dan tetap dalam rule, dalam tetap melihat di sini kita lihat bahwa batasan-batasannya tetap harus mengikuti aturan hukum, kemudian melihat regulasi, dan nantinya ada penegakan hukum yang memang maksimal lah seperti itu. Jadi apabila organisasi keagamaan ini diberikan izin, jadi harapannya tidak melenceng gitu ya Pak dari keadilan dan sebagainya. Yeah. Oke. Nah, secara hukum gimana sih tanggung jawab ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang dibandingkan dengan perusahaan tambang biasa nih Pak? Apakah mereka punya kewajiban yang sama atau apakah ada perbedaan apabila diberikan izin? Seharusnya kan memang tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan pengelolaan tambang itu harus dikelola dengan secara profesional, ya, secara profesional. Sehingga di sini karena kan kita juga bukan hanya bermain di dalam ruangan ya, ini kan teknis ya. Kita lihat bahwa pengelolaan tambang itu
benar-benar membutuhkan skill yang memang khusus terkait dengan pengelolaan tambang, kemudian mempunyai alat yang memang spesifikasinya juga mumpuni. Nah, kita lihat di sini bahwa uh, harus ada kesiapan dan kapasitas yang cukup untuk organisasi keagamaan yang siap mengambil peluang ini. Kemudian yang kedua, di sini dalam melaksanakan pengelolaan tambang nantinya, itu organisasi keagamaan harus baik dan bertanggung jawab. Jangan sampai ya udah cuma ngelola aja tapi tidak tahu bahwa nanti bagaimana dampak selanjutnya, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Sehingga kan coba kita bayangkan ya adik-adik sekalian ya. Ini pasti nanti kan akan melibatkan ahli-ahli pertambangan ya. Jadi apakah nanti kemungkinan ahli pertambangan akan direkrut dalam organisasi keagamaan ataupun badan hukumnya organisasi keagamaan? Sangat mungkin ya. Karena kalau kita lihat bahwa ini teman-teman dari organisasi keagamaan ya tidak banyak yang memang background keahliannya di bidang pertambangan kan seperti itu. Sehingga bagaimana nantinya pasti kemungkinan akan mengambil ataupun meng-hire teman-teman yang memang ahli di bidang pertambangan. Nah, kemudian di sini balik lagi teman-teman sekalian bahwa yang diharapkan memang tujuannya tetap tujuan pada kesejahteraan masyarakat. Tidak ada embel-embel politik di belakangnya seperti itu. Oke, jadi di sini seperti yang Bapak bilang, organisasi keagamaan ini harusnya lebih memperhatikan gitu ya Pak. Betul. Bagaimana cara mengelola tambang, karena di sini pertambangan ini masalah yang sangat serius gitu. Ya, dan ini juga perlu saya tekankan ya adik-adik sekalian. Jadi nanti bagaimana terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha organisasi keagamaan terkait dengan pengelolaan tambang yang akan diambil seperti itu. Jadi itu harus disiapkan tuh. Karena jangan tiba-tiba ingin mengambil tapi tidak disiapkan berbagai hal dan berbagai kemungkinan besar yang akan terjadi ke depannya seperti itu. Sehingga terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu harus dipertimbangkan. Seperti yang kita ketahui kan, ini ya saya share sedikit bahwa dalam pengelolaan tambang itu kan banyak sekali ketika habis mengeruk atau mengambil hasil udah dilepas aja tuh tambangnya. Iya. Tidak ada Pertanggungjawaban sosial. betul ataupun pertanggungjawaban terkait dengan lingkungan hidup. Bagaimana mengembalikan lagi ataupun berupaya lah paling tidak yang sudah tadi digali kemudian ditimbun kembali ataupun ditanam kembali dengan tanam-tanaman seperti itu. Jadi pemulihan kembali itu harus ada seperti itu. Oke, baik. Jadi apakah ada hal lain mungkin Pak yang bisa disampaikan? Ataukah ada pesan dan juga masukan dari Bapak mengenai kebijakan ini? Iya. Jadi di sini memang secara umum ya, kalau saya lihat dari tujuan tadi kesejahteraan masyarakat, saya rasa semua warga negara akan support terkait dengan kebijakan ini. Karena memang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, tetapi yang ditakutkan sama warga negara di sini adalah sama masyarakat adalah jangan sampai kesejahteraan masyarakat ini dilatar belakangi dengan adanya faktor politik balas budi. Nah, itu yang kami takutkan. Jadi jangan sampai di sini wah ini kesejahteraan masyarakatnya hanya sekedar ucapan, tapi tidak mencapai tujuannya seperti itu. Nah, jadi banyak pakar yang mengatakan bahwa ini jangan sampai ini adalah balas budi politik seperti itu ya. Jadi ini yang kita takutkan. Nah, kemudian yang kedua, kami harapkan bisa menjadi organisasi apabila nanti organisasi keagamaan memang mengambil ataupun mengelola suatu pertambangan batu bara tadi, karena kan kalau kita lihat di sini ini pertambangannya bukan pertambangan baru ya. Jadi ini pertambangan batu bara yang bekas yang memang sudah dijalankan seperti itu. Nah, sehingga di sini besar harapan kami bahwasanya ketika melakukan pengelolaan nantinya itu semua memperhatikan aspek tadi terkait dengan prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Kemudian kita coba lihat bahwa banyak hal yang harus diperhatikan. Ekonomi, lingkungan itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai nanti ini malah memperburuk keadaan lingkungan ya. Itu yang kita tidak mau. Malah kita lebih ingin bahwa ketika organisasi keagamaan yang menjalankan tugas bahwa ini akan pasti lebih baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini tadi ya, selain dari aspek hukum dan regulasi, kami harapkan nanti aspek pengawasan dan penegakan hukum juga bisa berjalan dengan baik ya. Jadi jangan tiba-tiba hanya diberikan izin tapi tidak ada pengawasan, tidak ada penegakan hukum yang baik nantinya ke depannya. Karena kita kembali kepada tujuan utama. Ini untuk kesejahteraan masyarakat. Harus benar-benar diperhatikan bagaimana pengawasannya dan juga pelaksanaannya, Pak. Betul. Jadi ya
seperti yang disampaikan, kalau kesejahteraan masyarakat ya kita harus tuju sampai sana, sampai masyarakat itu benar-benar sejahtera. Apalagi memang di sini yang tujuannya adalah terkait dengan warga lokal, seperti itu. Jadi dengan ini hak dari warga lokal juga tidak akan terenggut dan juga kesejahteraan itu bisa dicapai. Betul, seperti itu. Jadi itu dia teman-teman mengenai penjelasan pemberian izin mengenai ormas keagamaan yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola tambang. Dan juga di sini harus diperhatikan bagaimana cara dan juga proses untuk pengelolaan tambang dan juga pengawasannya agar tadi kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai. Betul. Yeah. Itu dia tadi pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Pak Dr. Rahman Maulana Kafrawi, SAMH. Demikian teman-teman, sampai jumpa di podcast formasi selanjutnya. Terima kasih.